Potensi Sintayong panggil Alvean Rediwangga. Pelatih Ipswich Town doakan nasib Elkan Bagot. Peran baru Justin Hubner di Wolves U21. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Direktur Utama Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marshall Basita menyebut tiket timnas Indonesia kontra Australia tersisa kurang dari 10.000 dari 60.000 tiket yang dicetak. Dijual sejak 17 Agustus lalu. Marshall menjelaskan bahwa sejatinya minat masyarakat untuk menyaksikan laga Indonesia versus Australia cukup tinggi. Meski tidak langsung ludes seperti untuk laga lawan Irak dan Filipina. Marshall sendiri mengakui pihaknya salah strategi untuk menjual tiket pertandingan timnas Indonesia versus Australia ini. Menurut Marshall, ini karena faktor tanggal tua, di mana masyarakat Indonesia belum pada gajian. Kendati demikian, penjualan tiket dari aplikasi Livin by Mandiri masih tetap dibuka. Marshall pun optimis dalam waktu dekat ini, tiket tersebut segera habis terjual karena mayoritas sudah pada gajian. Sementara itu untuk harga tiket dua laga kandang pada November, Marshall belum bisa memastikan harga tiket naik atau tidak. Yang pasti PSSI akan menimbang matang terkait kenaikan harga tiket tersebut. Timnas Indonesia mengalami krisis lini belakang usai dipastikan tak akan diperkuat oleh Jordi Amat dan Justin Hubner di laga melawan Arab Saudi. Hubner seperti yang kita tahu terkena akumulasi kartu, sementara Jordi Amat absen karena cedera yang dialaminya bersama JDT. Namun alih-alih memanggil Elkan Bagot, Sintayong pun bakal menyertakan pemain belakang lain, di mana bek Malut United Wahyu Prasetyo atau Alvean Rediwangga dari PSIS Semarang kemungkinan akan menjadi pilihan penggantinya. Lantas siapakah yang akan mengisi 3 posisi bek tengah dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong? Trio Rizky Ridho, JIZ, dan Nathan Chuaon pun kemungkinan menjadi pilihan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memastikan langsung dampingi Sintayong lagi untuk menangani skuad Garuda. Hal itu akan dilakukan usai duel Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 dalam laga uji coba. Sebab laga uji coba kontra India menjadi agenda terakhir TC skuad Garuda Asia di Bali. Setelah itu, baru Nova akan menjalani tugasnya bersama Timnas Indonesia, yang mana akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, Timnas Indonesia memang akan berkumpul lebih dulu di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan bertandang melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 dini hari. Setelah mengumumkan dirinya tidak akan gabung dengan klub Swedia IFK Norrköping, Hubner akhirnya resmi kembali ke Wolves U21. Bek berusia 20 tahun ini pun mendapatkan kesempatan untuk bermain di laga kompetitif menghadapi Arsenal U21. Meski menelan kekalahan, Hubner mendapatkan peran baru dari sang pelatih, sebab ia dimainkan sebagai gelandang alih-alih posisinya sebagai bek. Diketahui Hubner memang menjadi pemain serba bisa di usianya yang masih begitu muda. Selain bisa bermain sebagai bek dan gelandang, mantan pemain Cerezo Osaka tersebut juga sempat mengisi bek kiri. Bahkan sang pemain kerap mengeluarkan candaan bahwa dirinya ingin menjadi seorang striker. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna terus mendoakan yang terbaik untuk perkembangan Elkan Bagot. Meski tak dipanggil Timnas Indonesia, McKenna meminta Bagot untuk terus berprogres bersama Blackpool FC. Di sisi lain, McKenna juga angkat bicara soal pemecatan Neil Kirkley dari kursi kepelatihan Blackpool FC. Dia pun berharap Elkan Bagot mampu beradaptasi dengan pelatih anyar Blackpool FC. Tentu saja kecewa mendengar adanya perubahan manajerial di awal musim ini. Akan tetapi Elkan Bagot adalah pemain yang berkomitmen dan serba bisa. Dia akan bekerja keras untuk menjadikannya pemain pinjaman yang sukses, ujar McKenna. Ketum PSSI Erick Thohir menantang Marcelino Ferdinand untuk membuktikan diri di Oxford United. Erick Thohir memastikan bahwa Marcelino tidak akan menjadi penghangat bangku cadangan. Bukan soal keistimewaan, Erick mengungkapkan Oxford telah mempertimbangkan Marcelino karena sudah berpengalaman di Timnas Indonesia. Kendati demikian, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga menegaskan kepada Marcelino untuk menunjukkan persaingan. Di sisi lain, Erick mengatakan para pemain Timnas Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri
selalu dipantau oleh PSSI. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kebugaran para pemain sebelum membela skuad Garuda. Sosok Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terus menjadi sorotan berkat gebrakan terbarunya. Tidak sedikit netizen di Indonesia yang ingin Erick Thohir terus menjadi Ketum PSSI. Menariknya ada juga mantan pemain timnas Indonesia yang ikut menyuarakan dukungan tersebut. Adapun sosok yang dimaksud adalah Syamsir Alam. Ex-punggawa timnas Indonesia U23 itu meminta Erick Thohir agar terus menjadi Ketum PSSI dalam waktu yang tidak ditentukan. Hal ini seiring dengan pernyataan Erick Thohir soal visi dan misinya untuk membawa sepak bola Indonesia semakin lebih maju. Dalam keterangannya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun ingin memberikan manfaat lebih besar kepada para pemain timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Erick juga punya mimpi untuk bisa membawa kehidupan pemain tim merah putih untuk lebih terjamin. Sebab menurutnya mereka adalah aset bangsa yang harus dijaga. Klub kasta teratas Liga Belgia LCV Dender mencuri perhatian setelah merekrut pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Indonesia Belanda berusia 26 tahun itu mendapatkan kontrak hingga Juni 2026. Bos LCV Dender Sihar Sitorus pun mengakui proses perekrutan ini berdasarkan kebutuhan dari pelatih LCV Dender. Menurutnya, para pemain yang direkrut oleh LCV Dender sudah melalui pemantauan serta analisis dari tim scouting club. Terakhir, Sihar turut merespons spekulasi merekrut bek timnas Indonesia U17, Matthew Baker. Ia menjelaskan bahwa pemain berusia 15 tahun itu tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke dalam radar pemantauan LCV Dender. Namun, Sihar juga mengakui pemain yang sedang dipantau harus mempunyai rekam jejak yang jelas. Selain itu, Sihar juga mengakui sang pemain harus mempunyai kemauan yang tinggi untuk berkembang. Ia mencontohkan kasus Ragnar Oratmangun, pemain yang telah matang setelah mencari pengalaman di Liga Belanda. Jelang perhelatan AFF Women's Cup 2024 atau yang kini bernama ASEAN Women's Championship 2024, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki telah memanggil 22 nama pemain, yakni ke pemusatan latihan skuad Garuda Pertiwi. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Jepang tersebut menggelar proses pemungutan latihan di Yogyakarta dan akan direncanakan digelar hingga 27 Agustus 2024 mendatang. Menariknya, dalam pemanggilan pemain timnas putri kali ini, Satoru Mochizuki tak menyertakan beberapa nama berpengalaman seperti Safira Ika, Helia Shamaisyaro, Zahra Musdalifa, dan juga Claudia Schönemann. Satoru Mochizuki justru memasukkan beberapa nama baru dan juga beberapa nama pemain timnas putri U17 yang beberapa waktu lalu sempat ikut dalam ajang Piala Asia Wanita U17 yang digelar di Gianyar, Bali. Ajang ASEAN Women's Championship 2024 sendiri memang dijadwalkan digelar pada akhir tahun 2024 ini. Akan tetapi, melansir dari alaman aseanfootball.org, hingga saat ini belum jelas ajang tersebut apakah akan menggunakan format negara tuan rumah atau meniru sistem seperti kompetisi putra yang menggunakan regulasi semi home away. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.